Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya Rizky Riyadi dari Lele Bujang. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan selanjutnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan melaporkan laporan bulanan, yaitu laporan bulan Mei 2020. Alhamdulillah untuk bulan Mei 2020 ini, keadaan bisa dikatakan baik, meskipun kita mengalami libur 1 minggu, yaitu 1 minggu terakhir pasca lebaran ya, karena memang pasar sedang tidak efektif, banyak orang-orang yang mungkin karena efek samping wabah corona juga ya, ekonomi sedang turun, dan beberapa ada yang mudik, meskipun itu tidak untuk ditiru ya, yang mudik itu. Ya, kita di sini alhamdulillah kolam sudah terisi hampir sekitar 85%-nya. Yang kemarin kita sudah juga melakukan sortir, alhamdulillah ukuran paling kecil sekarang di kolam itu adalah sekilo isi 100. Nah, sekarang juga di bulan ini kita mendapatkan investor baru, itu bergabung Mr. R inisialnya. Dia mendapatkan slot 10 juta yaitu untuk 10.000 ekor ikan, dan kita mendapatkan rekan yaitu Mr. E. Nah, rekan ini Mr. E2 ya, maaf. Nah, ini rekan baru ini jadi punya kolam terpal, kolam bundar, yang dia entah di mana ingin memasangnya karena lahan di dekat rumahnya itu airnya kering, dan lahan yang dia punya itu kebun jauh, jadi pengawasannya kurang. Jadi kita kerjasama dengan memasang kolam Mr. E2 ini di situs kami di Lele Bujang, yaitu kolamnya itu D3, ukuran diameter 3 2 unit dan diameter 2 1 unit, yang diharapkan nanti itu akan diisi oleh modalnya dari Mr. E2 dan akan difungsikan dengan target pasar yang berbeda. Target pasar yang diterapkan untuk kolam tambahan tersebut adalah khusus, itu langsung kepada konsumen dengan harapan kita dapat menjual dengan harga yang lumayan tinggi, itu 20.000 sampai 25.000 per kilo. Nah, siapa konsumennya itu? Targetnya adalah salah satu perusahaan lokal ya, pabrik ya. Ya, untuk orang-orang tertentu lah ya. Jadi kualitasnya juga ini yang 3 kolam baru ini akan kualitas premium, itu lele organik. Ya, organik lah ya, pakannya tidak memakai pakan alternatif ya, kita jaga kualitasnya baik itu higienis dan sebagainya. Seperti biasa kita akan memulai laporan bulan Mei 2020 ini dengan tur per kolam dan status dari lapangan Lele Bujang. Mari kita mulai. Yang pertama kita mulai dengan kolam tanah alami. Nah, ini kolam tanah alami itu diisi oleh ikan dari hasil investasi Mr. R, yaitu shareholder yang baru ya. Nah, di sini ikannya itu ada 5.000 ekor. Nah, estimasinya ini sekitar 1,5 bulan lagi lah kita bisa panen ya. Alhamdulillah kondisi ikannya sehat. Kemarin kita juga alhamdulillah sebelum lebaran sudah bisa mengambil ikannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa lancar. Nah, untuk kolam deder ini diisi juga oleh ikan dari hasil investasi Mr. R. Jadi kolam tanah tadi dengan kolam deder ini statusnya satu produksi ya. Jadi kalau kita sebut ini batch 11R, itu batch baru. Jadi sekarang kita punya 3 batch, yaitu 3 batch E, batch F, sama batch R ya. Ini batch ke-11. Ini jumlah ikannya itu ada sekitar 5.000 ekor. 5.000 ekor ya, lebih bahkan sekitar 6.000-an lah, karena kita biasanya dapat bonus dari pembibit ya. Di sini ada satu kolam yang kosong, memang sengaja dikosongkan karena ini nanti untuk disortir. Ini tidak akan lama lagi, sekitar 10 harian lagi akan disortir ya. Ini kolam lanjutan. Kolam lanjutan deder ini diisi oleh ikan dari investasi Mr. E dan F. Di sini ada 4 kolam ya yang diisi. Ini jumlahnya sudah disortir kemarin, itu ada sekitar 15.000 ekor dari 4 kolam ini. Nah, di sini ada satu kolam kosong. Satu kolam kosong ini kemarin baru saja dikosongkan dan dipindah ke bawah. Kan di sini ada 15.000, sekitar 15.000 ekor 4 kolam ini. Nah, ini yang satu kolam ini paling banyak, yaitu 5.000.
Karena dia itu sifatnya padat, jadi kita sortir lagi dan langsung pindahkan ke bawah di kolam yang lebih besar. Selain itu, karena kemarin ketika hari Lebaran itu kita mengalami sedikit musibah yang kecil ya. Di sini ada tanah longsor. Nah, ini kita perdekat. Ini tanah longsor akibat dari hujan mendadak yang cukup besar. Tanah ini mengganggu aktivitas dari kolam 1 yang tadi 5.000 ekor itu. Tapi sekarang kita kemarin sudah ditanggulangi, yaitu dengan dipindahkan, sekarang sudah dibersihkan ya. Alhamdulillah kematiannya minim, ya paling juga sekitar 300 ekoran lah ya. Karena ya kini kita sedang lebaran dan terjadi siang hari yang notabene kita sedang ada kegiatan ya. Tapi mudah-mudahan ini alhamdulillah ikan masih pada sehat. Di sini ada 15.000 ekor ya, di bawah ada sisanya yaitu 5.000 ekor ikan. Nah, ini selanjutnya ada di kolam pembesaran ya. Di sini yang terisi itu 3 kolam, 2 kosong. Kenapa 2 kosong? Karena di bulan ini kita kan panen untuk batch 8F ya. Baru sebagian, masih tersisa 2 kolam. Nah, ini seharusnya kalau kita tidak ada libur di minggu terakhir bulan ini, seharusnya terjual semua. Tapi karena libur ya, berarti ini dipajukan ke bulan Juni ya. Itu kosong karena memang baru dibongkar ya, maksudnya untuk bulan ini. Nah, di sini estimasi itu ada sekitar 3.000 ekoran lagi. Yang terjual itu sekarang kalau yang ada di catatan udah 500 kilo ya untuk yang 8F. Nah, ini kolam yang nomor 1 adalah pindahan dari kolam yang tadi yang disebutkan, itu kolam yang terdampak oleh longsor. Ini ada sekitar 5.000 ekor ikan. Ini berarti hitungannya milik investasi E dan F ya. Jadi ada 20.000 ekor ikan yang tadi untuk E dan F. Sedangkan itu F kan masih ada tuh. Jadi ya di sini rinciannya itu 10.000 ekor ikan dari batch F, sebagian sudah terjual, plus 5.000 dari sini. Nah, yang 15.000 itu yang tadi yang di kolam tembok itu adalah milik Mr. E. Ya, jadi totalnya itu kita semua untuk investasi slot investasi Mr. E, kita mulai dari huruf yang pertama dulu ya. Sekarang itu ada di angka 15.000 ekor ikan. Posisinya di mana? Di kolam tembok tadi. Nah, lalu untuk Mr. F, sebagian sudah terjual. Di sini ada 5.000 ekor ikan di bawah. Dan di sini ada 3.000, 8.000. Nah, yang 7.000 ekor itu yang sudah dijual. Tapi kita hanya menjual 500 kilo, berarti ada kematian sekitar 2.000 ekor. Tapi kita ya alhamdulillah masih sekitar lebih dari 80%-an lah ya, sudah sesuai target. Nah, untuk yang Mr. F itu berarti Mr. R berarti ya, R itu shareholder baru yang tadi di kolam deder sama di kolam tanah ada 10.000 ekor ikan. Kita berlanjut ke pembahasan mengenai rencana penambahan kolam secara gratis ya. Karena di sini ada penyertaan modal, itu berupa barang, itu berupa kolam dari Mr. E2. Nah, ini Mr. E2 ini dia mempercayakan kita itu 3 unit kolam. Di sini ada terpalnya ya, yang warna abu sama yang warna biru muda kali ya ini. Nah, ini itu yang abu ukurannya itu diameter 3 dan yang biru itu diameter 2. Nah, di seberang kolam ada wire mesh ya. Nah, ini wire mesh ini fungsinya untuk membuat kolam bundar. Nanti ini kita pasangkan, ada 3 unit ya. Itu yang tengah D2, ini yang besar itu D3, diameter 3. Nanti kita rencananya akan dipasangkan di lahan ini, masih kosong kan. Nah, jadi sini ada kesempatan kita kerjasama. Nah, kerjasamanya itu kita awasi dan kita pelihara ikan-ikannya. Dan beliau Mr. E2 ini menyediakan kolam beserta modal produksinya dengan target pasar yang khusus, yaitu target pasarnya itu ke konsumen akhir yang minimal 20.000 sekilo dan maksimal 25.000 sekilo. Siapa saja itu? Yang pertama ya pecel lele. Terus setelah pecel lele, tetangga-tetangga yang ada di lingkungan beliau dan rekan-rekan kerja yang ada di tempat kerja beliau. Ini kondisi terkininya ya. Alhamdulillah di sini sehat.
di sini aman. Ayo kita mulai ke sesi penutupan saja ya. Ya, kita sudah memasuki sesi akhir dari tur kondisi fisik lapangan Lele Bujang. Dengan rincian yang apabila kita rangkum adalah pertama, dari kabar buruknya terlebih dahulu. Kabar buruknya itu kita mengalami penurunan penjualan karena ya ada 1 minggu terakhir dari bulan ini kita libur karena pasarnya tidak efektif ya. Ya hari raya Idul Fitri cuti bersama juga agak panjang, ditambah PSBB diperpanjang. Itu yang pertama. Tapi itu tidak menjadi masalah. Karena kenapa? Karena kita juga mengalami penghematan biaya. Karena kita sudah stok pakan dari awal ya, dengan harga yang masih relatif belum naik, sama persediaan pakan alternatif juga sudah di stok. Jadi ya alhamdulillah biaya bisa dikontrol meskipun pendapatan berkurang. Nanti rinciannya ada di laporan keuangan ya. Nah, lalu kabar buruk yang lain itu kita mengalami musibah longsor. Meskipun ya dampaknya kecil, yaitu hanya 2 kolam sebenarnya ya. Itu bak tampung sama kolam tembok nomor 1. Nah, itu tanahnya mempengaruhi membuat kotor kolam, sehingga kami terpaksa memindahkan ikan ke bawah. Dengan tingkat yang kami hitung itu kemarin kematian ada sekitar 300 ekor ya, dari 5.000 ekoran. Jadi estimasi sekarang di kolam nomor 1 itu yang di bawah ada sekitar 4.000-an, 4.500-an lah ya. Mudah-mudahan 4.000 ekor bisa dipanen. Nah, itu kabar buruknya hanya 2 saja ya. Itu kabar baiknya, pertama kita welcome untuk Mr. R, shareholder baru. Selamat bergabung dengan Lele Bujang. Dengan sekarang produksi batch 11R resmi dioperasikan, mulai beroperasi dan mulai berproduktif, yaitu dengan rincian 10.000 ekor ikan, karena memang suatu investasinya 10 juta ya. Nah, itu serapan anggaran dan rinciannya itu nanti ada di laporan keuangan. Lalu kabar baik yang lain, alhamdulillah kita kolam terisi sekitar 85% berarti ya. Kalau kita hitung tadi yang Mr. R itu ada 10.000, yang Mr. E sama F sekarang itu ada 23 ribuan. Jadi 23 tambah 10 udah 33.000 ya. Nah, kan kita targetnya itu 40.000 sampai 45.000. Kita sudah panen sekitar 7.000 ekor ikan kemarin, berarti untuk bulan ini kita sudah menyentuh angka 40.000. Dan kita sudah order juga untuk bulan Juni untuk batch F ya. Berarti untuk Mr. F karena apa? Karena mau habis. Itu apa stoknya sekarang yang Mr. F itu stoknya hanya sekitar 7.000 ekor lagi. Sudah terjual sekitar 7.000 ekor berarti ya. Ada kematian sekitar 2.000-3.000 ekoran. Ya, itu masih wajar. Ya, kalau kita bandingkan 3.000 dibanding 15.000 ya masih lebih banyak yang hidupnya. Target kita minimal 70% karena mau menggunakan pakan alternatif ya. Yang mudah-mudahan rataannya itu ada di angka 80%. Nah, lalu kabar baik berikutnya, kita mendapatkan rekan baru dengan Mr. E2, inisialnya 2 ya. Tapi jangan satuan E-nya ya, jadi pakai angka aja E2. Nah, ini Mr. E2 ini, jadi beliau memiliki kolam 3, kolam terpal yang belum dipasang. Rencananya beliau ingin memasang di dekat rumahnya dan di lahan salah satu rekan kami juga. Namun, di lahan yang dekat rumah itu air kering. Lalu di lahan yang kedua sulit pengawasannya. Maka kami tawarkan kerjasama itu dengan menyimpan dan atau memasang kolam terpal itu di kolam Lele Bujang. Nah, kan beliau bekerja orangnya ya, karir. Jadi waktu untuk memelihara ikannya itu terbatas karena harus berangkat pagi pulang sore. Jadi kita kerjasama dengan disimpan di Lele Bujang kolamnya, diisi menggunakan modal produksi Mr. E2 dan dipelihara oleh kita. Pengawasan segala macamnya oleh Lele Bujang ya. Lalu kita akan ada agreement bagaimana pembagian pendapatannya, bagaimana pembagian keuntungannya, dan target pasar dari kolam yang terbaru ini adalah target pasar khusus, yaitu konsumen akhir, siapa saja itu pecel lele, rumah tangga, atau dan orang-orang khusus yang ada di lingkungan kerja Mr. E2. Alhamdulillah, laporan bulan Mei 2020, laporan fisik ini sudah selesai dan alhamdulillah overall membaik dari bulan sebelumnya. Kita memiliki kas, kita memiliki ikan yang banyak, juga risiko-risiko yang muncul alhamdulillah bisa tertangani, meskipun ada musibah bisa dihandle.
Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali pada bulan Juni 2020, yaitu akhir bulan terakhir dari tahun kalender 2020, yaitu tahun kedua Lele Bujang berjalan. Salam sejahtera, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.